Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Ar Channel. Ini adalah bahan-bahan pupuk cair organik yang berupa cairan NPK, yang sebenarnya video ini adalah sambungan dari video sebelumnya yang mana sudah saya upload, tapi berhubung bagian ataupun scene yang ini terlewat, tidak dimasukin kepada video yang sudah kita upload, maka menyusul diselipkan kepada video yang akan saya upload atau bagikan pada teman-teman semuanya. Ini adalah penampakan dari kulit pisang, daun lamtoro, dan kentang yang sudah saya cincang dan sudah saya blender, yang mana akan memasuki tahapan fermentasi. Semua bahan-bahan yang sudah saya blender tersebut akan saya fermentasi, akan saya diamkan minimal sekitar 7 hari, dan maksimalnya lebih lama itu adalah akan lebih baik, akan lebih sempurna. Ada cairan yang kita gunakan sebagai pengganti dari EM4, berhubung kita tidak mempunyai mall atau nasi bekas, maka saya memanfaatkan air cucian beras saja untuk dimasukkan terhadap semua bahan yang ada di ataupun yang akan saya gunakan sebagai cairan organik tersebut. Dan kemudian setelah kita tuangkan kepada tempat yang aman ataupun yang baik, kemudian akan saya taruh di tempat yang bersuhu dingin. Ini dua tempat ini adalah fermentasi fosfor, kalium, dan nitrogen, yang mana bahan-bahannya terdiri dari daun lamtoro, bonggol pisang atau pohon pisang, kentang sebagai potasium, dan kulit pisang sebagai kalium. Ini adalah cairan pestisida yang terbuat dari obat warung yang dicampur dengan daun tembakau, dan ini adalah fungsida yang terbuat dari lengkuas, kunyit, dan jahe. Sedangkan adapun fungsi pestisida yang ini adalah untuk serangga, ulat, dan lain sebagainya, dan fungsida adalah sebagai pembunuh jamur, yang mana sama kedua-duanya itu untuk membunuh hama daun dan buah. Karena video di awal tadi merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, maka sekarang kita masuk kepada inti dari video yang akan saya buat sekarang ini, yaitu video tentang pembuatan ataupun tutorial bagaimana kita membuat fungsida organik yang akan kita buat sendiri, yang mana bahan-bahannya terdiri dari lengkuas, kunyit, dan jahe. Setelah kita menyiapkan semua bahan yang kita butuhkan, maka semuanya kita bersihkan ataupun semuanya kita cincang sebelum kita masukkan ke dalam blender. Sebenarnya apabila kita langsung masukkan ke dalam blender juga bisa, tetapi kasihan akan membuat kerja blender semakin keras. Maka langkah baiknya untuk membantu meringankan beban blender, kita cincang saja, kita hancurkan saja menggunakan pisau ataupun golok. Ketiga, bahan-bahan ini adalah merupakan bahan-bahan yang tidak disenangi oleh serangga ataupun jamur yang merusak ataupun yang menghisap, yang selalu menempel di tanaman kita.
Jadi mudah-mudahan dengan sesuatu yang tidak mereka senangi membuat mereka tidak betah untuk hinggap, untuk tinggal di pohon ataupun di tanaman yang kita rawat. Jadi dengan bahan-bahan tersebut akan membuat mereka lari, akan membuat mereka kabur, ataupun bagusnya lagi akan memusnahkan dan membunuh mereka. Selanjutnya kita masukkan ke dalam blender semua bahan yang sudah kita cincang halus, yang mana nantinya akan mempercepat proses fermentasi sehingga akan menghasilkan sebuah fungsida yang bermanfaat untuk pertanian kita. Jadi setelah semua bahan di blender dengan halus, selanjutnya nanti akan kita saring, akan kita buang ampas-ampasnya, yang mana yang akan kita ambil itu murni airnya saja. Karena apabila kita gunakan dengan kita pakai dengan ampas-ampasnya, karena kita akan menggunakan semprotan, maka itu akan menyumbat ataupun menjadi kendala terhadap semprotan yang kita gunakan. Karena berhubung saluran semprotan tersebut ukurannya kecil, apabila tidak benar-benar bersih dari kotoran cairan tersebut, itu semua akan menyumbat lubang semprotan yang kita gunakan. Apabila sudah hancur, kemudian kita tuangkan ke dalam tempat yang sudah kita siapkan, yang mana nantinya bahan-bahan yang sudah kita blender ini kita campur dengan air sebanyak mungkin. Jadi takarannya, apabila bahan yang kita blender tersebut sekitar kira-kira 1 gelas, maka kita campurkan 10 liter air ke dalamnya, dan itu sudah cukup untuk kita aplikasikan, untuk kita gunakan untuk menyemprot tanaman yang kita pelihara. Dan jangan lupa untuk menyaring ampas yang akan kita gunakan cairannya tersebut, air murninya tersebut. Jadi bagusnya itu sebelum kita masukkan ke dalam semprotan, air ataupun rendaman bahan-bahan fungisida tersebut kita saring dengan kain ataupun dengan media yang benar-benar bisa menahan dari ampas-ampas yang sudah kita blender. Dan inilah fungisida organik yang sudah kita buat, sudah bisa diaplikasikan dan akan kita coba digunakan untuk disemprotkan kepada
tanaman-tanaman ataupun benih-benih yang kita miliki. Mudah-mudahan fungisida yang sudah kita bikin akan membuat tanaman kita lebih aman, lebih terhindar dari penyakit ataupun hama yang khususnya berupa hama yang berbentuk jamur yang merusak dan menghisap nutrisi dari benih-benih ataupun tanaman yang kita rawat. Bagi teman-teman yang ingin mencoba, maka ikuti petunjuk ataupun tutorial yang sudah saya tunjukkan dari awal. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Selain kita membuat obat fungisida sebagai pembasmi hama, saya juga membuat pestisida yang mana bahannya saya buat dari tembakau, yang mana tembakaunya saya ambil dari puntung rokok yang saya buka ataupun saya bongkar, kemudian saya kumpulkan dan saya rendam dengan air, kemudian saya fermentasi, dan setelah saya fermentasi beberapa hari saya saring dan saya masukkan ke dalam botol. Semua bahan organik yang sudah kita olah maka sekarang memasuki tahap fermentasi, baik itu berupa pupuk cair organik ataupun pestisida ataupun fungisida, sekarang akan masuk ke dalam tahap fermentasi.